Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan semoga Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengomentari sebuah video dari Saifuddin Ibrahim ya, ketika dia melakukan live streaming ya, dan Saifuddin Ibrahim nampaknya sangat ketakutan ketika melihat sebuah video yang diunggah ataupun yang dikomentari oleh Bang Zen atau Kang Zen ya, channel pokoknya punya Bang Zen ya, punya Kang Zen. Biasa kaum muslimin menyebutnya subscribernya Kang Zen. Nah, oleh karena video beliau lah Saifuddin ini gusar dan memberikan klarifikasi melalui live streamingnya tadi ya. Hanya saja saya tidak mendapati itu. Padahal saya menunggu-nunggu, hanya saja tadi ada pekerjaan yang mesti saya kerjakan sehingga saya pun ketinggalan live streaming Saifuddin Ibrahim ini. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Saifuddin itu ketakutan ya, seperti apa yang menjadi pernyataan di video ini. Mari kita saksikan bersama. Tidak ada memaksa, mengajak supaya orang itu beragama Kristen. Kami tidak mengajak pindah agama. Pindah dari gelap menuju terang. Itu saja. Coba channel mana yang komentari kegiatan orang yang menginjil 30 orang itu setiap hari itu. Dari Indonesiana News TV kita dengar ya teman-teman, ada beberapa bagian. Kita bicara santai saja. Saya ingin buat video reaction kepada Udin Pendeta Saifuddin Ibrahim tepatnya para sobat. Jadi satu hari yang lalu si Udin ini bikin perkara lagi para sobat ya. Kita tahu belum lama si Udin masuk penjara karena menghina Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini rupanya dia pengen masuk penjara lagi para sobat. Bayangkan ya, dia buat YouTube berjudul Penginjil Jalanan Senen, Pasar Baru, dan Kota. Nah, intinya adalah si Udin, si pendeta ini menjadi sales Kristen, menjadi sales gereja bersama dengan timnya. Dia jalan dari mulai Pasar Baru ke Senen, menjajakan Kristen. Oke? Dia jalan lagi dari Pasar Baru ke kota, menjajakan Kristen bersama timnya. Dia dengan bangga memamerkan kedunguannya. Kenapa para sobat admin bilang kedunguannya? Karena pemerintah sudah membuat peraturan, undang-undang dan turunannya bahwa menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama harus masuk penjara. Ada sanksi para sobat. Cukup. Karena itu saya merekam orang yang suka bersaksi dari pintu ke pintu, dari tempat ke tempat orang pemulung, ke tempat tukang parkir, kemudian dikasih makan, dikasih jajan, makan bersama. Itu bukan saya, itu orang lain gitu. Nah, ini ya salah satu pernyataan dari Saifuddin Ibrahim, bahwasanya dia tuh sangat ketakutan nampaknya ya, karena memang dia itu biasa berkoar-koar, artinya berkisah besar ya, berucap besar, bermulut besar, itu di kala mana tidak ada yang menyentil gitu ya. Ketika ada yang menyentil ya menjadi macam apa ya, macam kerupuk terkena angin ya. Nyalinya itu yang menggebu-gebu, yang berapi-api tiba-tiba hilang ya, macam
orang tengah mabuk berat, ya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara petir, ya kan, itu akan mabuknya itu langsung hilang seketika oleh karena ketakutan, gitu ya. Jadi seperti inilah yang terjadi pada Saifuddin Ibrahim. Oke, kita dengarkan lagi pernyataannya. Sekarang di Papua itu ada terkenal Ustadz Garmatan. Nah, Ustadz Garmatan itu terkenal sebagai Ustadz Sabun. Itu bukan 1-2 orang yang masuk Islam, pindah dari Kristen masuk Islam. Jelas-jelas dia sudah beragama kok. Itu satu suku, bersuku-suku. Dan beberapa tahun yang lalu saya baca itu ada 21 kepala suku naik haji ke Arab Saudi. Kok kami orang Kristen tidak ribut, kami tidak melaporkannya, tidak mempermasalahkannya. Beda jauh dengan ajaran yang saya ikuti sekarang ini. Ajaran Kristen itu bukan melaporkan orang supaya masuk penjara, nggak ada itu, nggak ada urusannya. Jadi Kristen ini adalah melepaskan manusia dari belenggu kebodohan, belenggu cara menyembah yang salah, menghina orang, dia beribadah menyusahkan orang, gitu. Itu dilepaskan semua. Hanya dengan Yesus Kristus untuk melepaskan itu. Nah, di sini dia telah menampar mukanya sendiri, ya, menampar ajarannya sendiri, karena ketika dia menyinggung masalah pengislaman, ya, dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan, ya, itu menjadikan segala sesuatu apa yang tadinya bodoh menjadi pintar, karena ketika di dalam kekristenan mereka dilarang untuk mandi, ya, dilarang untuk mandi, bahkan mandi pun mesti memakai minyak babi, pakai lemak babi, itu setiap 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Dilarang mandi pakai sabun, dilarang mandi pakai sampo, dan itu fakta, ya. Jadi jika mana Saifuddin ini menyatakan bahwasanya kekristenan itu menjadikan orang untuk menjadi cerdas, menjadi pintar, ya, mengangkat dari kebodohan, itu salah besar. Toh bukti nyata bagaimana kekristenan membuat orang-orang Papua di pedalaman sana menjadi bodoh. Oleh karena para misionaris, ya, para misionaris dan para pendeta kala itu melarang, ya, saudara-saudara Muslim ataupun saudara-saudara kita, ya, yang ada di Papua sana untuk mandi memakai sabun ataupun memakai sampo, dan itu fakta. Makanya Ustadz Fahlan dijuluki, diberikan gelar Ustadz Sabun. Itu kan itu dari awal pasalnya itu, ya, karena memang orang-orang Papua yang ada di pedalaman yang dijumpai oleh Ustadz Fadlan itu mereka dilarang mandi memakai sabun, memakai memakai sampo, ya, oleh para pendetanya maupun para misionarisnya, itu loh, ya. Jadi salah besar jika mana Kristen itu mengangkat orang menjadi pintar, mengangkat orang jadi dari kebodohan, itu salah besar. Jadi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah pembualan, ya, bual belaka, artinya kedustaan-kedustaan yang tidak ada bukti sama sekali. Bahkan toh menjadi sebuah bukti nyata apa yang terjadi di Papua sana, pembodohan itu dilakukan oleh para misionaris dan oleh para orang Kristen itu sendiri, ya, bahwasanya dilarang oleh karena itu bisa agar tidak terkena penyakit malaria, ya kan, katanya. Tapi malah orang-orang di sana malah susah untuk tidur, badan serasa berat, mudah sakit orang-orang sana. Nah, ketika masuk Islam, setelah diislamkan oleh Ustadz Fahlan, mereka jadi dapat
berpakaian bersih, ya, yang tadinya tidak berpakaian jadi berpakaian, yang tadinya tidak pernah mandi jadi pernah mandi, yang tadinya tidak pernah dapat tidur oleh karena gelisah, badan kotor karena tidak pernah mandi diperbolehkan hanya memakai lemak babi, kan? Nah, jadi itulah bukti nyata, ya, bahasanya kekristenan itu selalu dalam kedustaan. Apa-apa yang dia sampaikan itu dusta. Jadi dalam Kristus itu orang dapat selamat, bohong, karena Yesus sendiri tidak dapat menyelamatkan orang, ya. Yesus sendiri berkata, ya, tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sekarang orang Kristen itu melakukan kehendak Bapa yang di sorga atau tidak, kan gitu, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim itu semuanya bual. Bahkan tadi sebenarnya video itu panjang, hanya saja saya potong memang, ya, karena jika mana terlalu panjang saya pun tidak dapat mengomentari secara lengkap, ya, secara detail. Bahwasanya Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwasanya orang Kristen yang masuk Islam itu dikutuk, katanya. Nah, itu dikutuk oleh Allah, katanya Allah mengutuk orang Kristen masuk Islam gitu. Jadi kan aneh dia, padahal Al-Quran memerintahkan untuk membawa mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik, itu jelas. Nah, jadi apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini hanyalah sebuah kedustaan, ya, kegusaran, kegalauan oleh karena ketakutan, di mana Bang Zen memberikan sentilan atau memberikan teguran bagi Saifuddin Ibrahim, dan dia memberikan klarifikasi melalui streamingnya dengan rasa takutnya. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan sore hari ini, ya. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.